الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyar al-hadirin wal hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya pada malam hari ini kita akan masih bersama dalam kajian Kitab Minhajul Muslim, yang pada malam hari ini kita akan masih melanjutkan kajian tentang al-adabu ma'al khalqi, adab kita terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang adab kita kepada al-walidan, kedua orang tua kita. Dan pada malam hari ini kita akan masuk bahasan tentang al-adabu ma'al aulad, adab kita terhadap anak-anak kita. Di dalam kitab Minhajul Muslim itu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata begini: al-muslimu, seorang muslim, ya'tarifu, itu mengakui, ia harus mengakui, bi anna lil waladi huquqan ala walidihi, bahwasanya anak itu punya hak-hak atas orang tuanya. Yajibu alaihi ada'uha lah, yang mana orang tua wajib menunaikan hak-hak dari anaknya. Wa adaban yalzamuhul qiyamu biha iza'ah, dan adab-adab yang ia berkomitmen dengannya. Wa hiya tatamatsalu fi ikhtiyari walidatihi, dan itu tergambarkan di dalam memilih calon ibunya, Pak. Jadi hak anak itu mendapatkan ibu yang salehah, yang tidak lain adalah pasangan hidup kita. Yang menjadi pertanyaan bapak-bapak sekalian, ini bapak-bapak dulu, kira-kira istri kita sudah salehah atau belum, Pak? Halo. Ini hak anak kita mendapatkan ibu yang salehah. Kalau kira-kira belum salehah, diapain, Pak? Yang belum salehah suruh ngaji di Masjid At-Taqwa. Ya, diperbaiki. Karena apa? Kewajiban kita sebagai seorang ayah yaitu memilihkan untuk anak-anak kita ibu yang salehah. Maka kalau waktu itu karena bisa jadi karena kita belum ngaji, bisa jadi belum ngaji, wes pokoknya dapatnya yang penting. Yang penting apa, Pak? Yang penting cantik. Karena memang pertimbangan laki-laki dengan pertimbangan perempuan itu beda.
Jadi maaf ini bapak-bapak sekalian, ketika dulu menikah, ini tolong dijawab, jangan ada dusta di antara kita. Iya kan? Kira-kira menikah dulu, pertimbangan kita memilih wanita itu menjadi istri kita setelah agama itu kira-kira apa? Akhlaknya, hartanya, atau cantiknya? Cantiknya, alhamdulillah, berarti jujur. Nah, ini berbeda dengan wanita. Wanita itu biasanya setelah memang ia tahu ini satu akidah, satu agama, biasanya ketampanannya atau isi kantongnya, Pak. Oh, isi kantongnya itu. Nah, ini yang terjadi. Sehingga apa yang harus kita lakukan kalau pasangan hidup kita itu belum saleh, belum salihah, bagi yang para suami istrinya belum saleh, maka ia harus memenuhi kewajibannya terhadap anaknya, yaitu ia berupaya bagaimana agar ibu dari anak kita itu salihah. Karena sejarah itu mencatat orang-orang besar itu rata-rata di belakangnya ada ibu yang berjiwa besar, ibu yang salihah. Saya angkat dua contoh saja, dua contoh aja. Ada seorang alim yang kalau saya sebut namanya insya Allah tahu semua. Namanya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang mengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang masyhur dengan Imam Nawawi. Nah, di antara yang menjadikan ia hebat, ternyata di belakangnya itu ada ibunya yang hebat. Ibunya yang selalu memperhatikan gaya hidup dari Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi ini seorang ulama yang terkenal dengan kecintaannya terhadap ilmu. Kadang itu lupa waktu, makan itu nggak kurus, Pak. Makanya ketika kemudian Imam Nawawi satu saat itu lupa makan, maka diingatkan oleh ibunya. Diingatkan oleh ibunya. Karena apa? Fisik itu juga penting. Karena apa? Fisik ini adalah kendaraan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara yang mempengaruhi produktivitas ibadah dan amal saleh kita itu tidak lain adalah fisik kita. Bapak-bapak nggak mungkin datang ke Masjid At-Taqwa kalau kesehatannya tidak baik. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu nggak mungkin baca Quran one day one juz kalau kemudian kesehatannya tidak prima. Itulah diantara yang diperhatikan oleh uminya. Tentunya ketika masih kecil tidak hanya aspek fisik, tapi juga aspek spiritualitas, aspek intelektualitas. Dan ini juga terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah mengkondisikan anaknya, ya uminya, ya mengkondisikan Ahmad bin Hanbal itu sejak usia 5 tahun itu sudah diantar untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Sehingga sering saya merenungkan bahwa memang ibu ini adalah takdir. Berbahagialah kalau kemudian kita punya seorang ibu yang hebat. Hebat itu macam-macam. Baik pada sisi perhatiannya, pada sisi kesabaran, termasuk sabar. Seorang ibu yang ia mampu menjaga lesannya, sabar terhadap lesannya ketika ia mendidik anak-anaknya, Pak. Oh, itu hebat juga. Tidakkah kita dapatkan ada ibu yang ia tidak sabar ketika ia diuji dengan anaknya yang bisa jadi anak yang sedang dalam kondisi tumbuh, berkembang, nanti menjadi remaja. Remaja ini adalah masa mencari jati diri. Anaknya kadang-kadang terpengaruh oleh lingkungannya dan ia menjadi anak yang sedikit nakal. Itu kadang ibu itu tidak sabar sehingga ia berkata-kata dengan ungkapan yang jelek. Kamu memang anak nakal, kamu memang anak bandel. Pernah Bapak Ibu mendengar ungkapan seperti itu dari seorang ibu yang berkata begitu? Ada kan?
Nah, saya bisa membayangkan kalau kemudian dalam kondisi ia mengatakan, ibu itu mengatakan, kamu memang anak nakal, lalu ada malaikat Allah yang mengatakan amin, kira-kira doa malaikat itu mustajab atau ghairu mustajab? Makanya saya pernah, itu ada seorang ibu-ibu, itu dia berkata begini, Ustaz, kenapa anak saya yang satu ini kok bandelnya luar biasa? Jadi hal yang perlu dievaluasi ketika anak itu nakal itu, yang perlu dievaluasi itu adalah diri orang tuanya, Pak. Diri orang tuanya. Ulama-ulama terbaik dulu itu ketika mereka ada apa-apa dengan anaknya, itu tidak menyalahkan anaknya terlebih dahulu, tapi menyalahkan dirinya. Jangan-jangan ia sedang mengalami degradasi iman, dia sedang mengalami degradasi spirit di dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Kita juga sama, jangan-jangan ibadah kita sedang down, jangan-jangan kita terlalu banyak melakukan maksiat. Itu efeknya, dampaknya ke anak. Jadi jangan selalu kita menyalahkan anak. Tapi ketika kita sebagai orang tua sudah berupaya menjaga diri kita tidak melakukan maksiat, itu insya Allah Allah akan jaga anak-anak kita. Maka ada sebuah hadis yang masyhur di dalam hadis Arba'in, ihfadillah yahfadka. Jagalah agama Allah. Jagalah Allah itu maksudnya jagalah agama Allah. Yahfadka, maka ia akan menjaga Anda. Kan kita ini orang tua sering gundah, punya anak yang masih kuliah, pengennya kuliah itu di UI agak dekat, pengennya kuliah di UNJ agak dekat yang negeri, dapatnya di Semarang, dapatnya di Negara, di Undip. Pengennya di Jakarta, ternyata dapatnya di Unbra, di Malang. Inginnya Masya Allah anaknya di Jakarta, ternyata dapatnya Andalas, yaitu di Padang. Akhirnya jauh. Ketika jauh itu kan kita sering was-was, anak saya lagi ngapain? Maka kata kuncinya ketika kita harus berhadapan dengan kondisi seperti itu, jagalah diri kita dari kemaksiatan kepada Allah, maka Allah akan menolong, akan menjaga kita. Setelah fi ikhtiyari walidatihi, berikutnya adalah wa husni tasmiyatihi. Jadi kewajiban kita terhadap anak kita, dan itu sekaligus hak anak kita, bahwa kita harus menamai anak kita dengan nama yang baik. Kalau terlanjur bagaimana? Kalau bisa diubah, Pak. Diubah. Tidakkah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sempat mengubah beberapa nama sahabat Rasul? Dr. Abdullah Nasiruwan itu punya kitab yang bagus namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Sudah pernah baca kitab itu, Bapak Ibu? Sudah atau belum? Itu ada 2 jilid. Tapi itu kitab cukup lama. Saya punya di rumah itu, kertasnya juga kertas yang agak kurang bagus karena memang sudah lama sekali. Nah, di situ beliau memaparkan beberapa kasus. Ada seseorang yang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Mas, bukan? Siapa nama kamu?" Tapi apa yang terjadi? Sahabat itu justru menjawabnya dengan menuturkan nama, yaitu Hazan, ismi Hazan ya Rasul, nama saya Hazan. Hazan itu artinya apa, Pak? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hamba memohon perlindungan kepadamu dari kegundah gulanaan dan kesedihan. Jadi ini ada orang diberi nama Hazan, artinya sedih. Kan ada kitab namanya La Tahzan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar sahabat ini mengubah namanya, tapi karena yang meminta adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau meminta kepada Rasul, kalau gitu engkau lah ya Rasul yang mengubahnya. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama dengan namanya Sahal. Sahal itu artinya mudah. Tujuannya apa? Biar urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, haruskah nama itu pakai bahasa Arab?
Jadi tidak harus. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa lokal, tapi yang terpenting artinya adalah positif. Jadi kalau yang orang Sunda itu kan biasanya namanya siapa, Pak? Laki-laki Asep, Ujang. Itu asal namanya positif apa? Akan tetapi nama itu sebenarnya menggambarkan tentang kondisi keislaman seseorang. Saya dulu ketika tahun 2000-an awal itu saya ada ngajar di beberapa perusahaan. Kalau pas lagi kenalan itu ada penyebutan nama-nama yang unik, Pak. Saya tanya, Bapak anaknya berapa? 5, Ustaz. Yang pertama siapa namanya? Rudi. Yang kedua namanya siapa? Nia. Yang ketiga namanya siapa? Ahmad. Yang keempat namanya siapa? Fatimah. Yang kelima namanya siapa? Hasan. Itu saya tahu. Ini orang mulai baik, mulai kenal Islam itu ketika punya anak yang ketiga. Jadi nama yang Islami itu merupakan potret dari keislaman kita. Saya kira paham, Bapak ya? Iya kan? Mungkin di antara kita ada yang seperti itu juga. Ketika belum ngaji ke at-taqwa itu namanya, Masya Allah, kalau punya anak selalu dikasih nama-nama yang kelihatannya agak keren-keren gitu ya. Iya kan? Tapi ketika kemudian ia berubah menjadi religius, punya anak lagi, akhirnya nama anaknya bagus-bagus, nama Nabi gitu kan, nama para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nama-nama yang direkomendasikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Tapi bapak-bapak juga nggak usah protes sama bapak saya, kenapa nama saya begini? Nggak boleh, Pak. Kenapa saya katakan nggak boleh? Karena memang orang tua kita seperti apa itu kan takdir. Kan kita tidak bisa memilih orang tua kita kan? Tidak bisa memilih. Jadi memang itulah takdirnya. Jadi tinggal kita bagaimana kita merekonstruksi diri kita, memperbaiki diri kita agar kita lebih baik dari orang tua kita. Dan kita sangat beruntung bahwa Allah takdirkan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian tinggal di Bekasi, tinggal di Harapan Regency. Ini Masya Allah, kita ini mau ngaji jam berapa aja ada. Ya kan Bapak ya? Masya Allah. Di Masjid At-Taqwa ini saja subuh ada pengajian atau enggak, Pak? Ada. Nanti kadang ada pengajian duha, kadang ada pengajian habis zuhur. Nanti kalau emak-emak, ibu-ibu itu ada pengajian jam 2, nanti ada pengajian habis asar, kadang ada pengajian jelang jelang maghrib atau lepas kerja, Pak. Ya, nama itu juga mempengaruhi, Pak. Saya dulu pernah agak rutin, tidak rutin sekali, tapi agak rutin ngajar di Bank Syariah Mandiri Pusat. Itu nama pengajiannya yang saya agak kurang suka. Jadi mereka namanya pengajiannya itu pengajian lepas kerja. Pengajian lepas kerja. Mestinya jelang maghrib lah atau apa itu. Lepas kerja, Pak. Sehingga karena memang itu pengajian yang dari direktur sampai paling bawah itu wajib hadir dan mereka harus tanda tangan. Hadir, Pak. Iya kan? Tapi akhirnya setelah mereka tanda tangan itu pura-pura angkat tangan, kemudian mereka ke toilet. Toilet itu lamanya luar biasa, Pak. Pengajian baru mau selesai itu baru masuk ke masjid lagi, Pak. Itu namanya lepas betulan, Pak itu. Makanya nama itu mempengaruhi. Jadi kalau ada yang mengatakan apalah makna sebuah nama itu punya pengaruh. Saya kan satu contoh lah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya siapa, Pak? Muhammad. Nama Muhammad itu luar biasa. Jadi Allah mendesain Nabi akhir zaman itu dengan nama Muhammad. Tujuannya diantaranya adalah kalau ada orang menghina Rasul itu mereka mengalami kesulitan. Sekalipun memang kalau di dalam Al-Quran kita juga mendapatkan kan bagaimana penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah dengan menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penghinaan dalam Al-Quran itu ada 7 bentuk. Nah, diantaranya yang mengatakan Rasul itu dituduh orang gila, Rasul dituduh sebagai penyair,
Rasul dituduh sebagai dukun, Rasul dituduh sebagai sahir, tukang sihir, Rasul dituduh sebagai kadzdzab, pendusta. Nanti Rasul itu dijelek-jelekin, wong orang anak yatim, orang miskin kok jadi nabi. Lalu yang dicemooh juga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata juga makan dan juga pergi ke pasar. Nah, itu yang dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ini semua kalau jamaah sekalian agak cermat, itu terjadi pada periode Makkah. Penghinaan pada periode Madaniyah seperti yang terjadi di periode Makkah itu enggak ada. Karena apa? Kaum muslimin, Rasulullah ketika berada di Madinah lebih kuat atau lebih lemah? Lebih kuat. Maka mereka enggak berani. Maka kekuatan itu menjadi sangat penting bagi kaum muslimin, bagi kita. Jadi misalnya ketika mereka mengatakan Muhammad majnun, itu kan paradok. Kenapa paradok? Muhammad itu kan artinya orang yang terpuji. Masa orang yang terpuji gila itu? Iya kan? Muhammad misalnya kahin, Muhammad orang yang terpuji itu dukun, itu kan aneh juga. Jadi saya itu sering melakukan perenungan-perenungan betapa memang rahasia dari pilihan-pilihan Allah itu luar biasa. Maka saya ingin sampaikan dalam konteks hak anak dari kita itu, dia harus mendapatkan nama yang baik. Nama yang baik itu Abdullah, Abdurrahman, nama para nabi dan nama-nama para tokoh Islam, itu adalah nama-nama yang baik. Nah, setelah wa husni tasmiyatihi adalah wa dzabhil aqiqah anhu yauma sabihi, yaitu menyembelih hewan aqiqah. Jadi akikah itu jemaah sekalian, itu secara pendekatan linguistik, pendekatan bahasa itu dari kata aqqa. Aqqa itu artinya memutus. Jadi yang diinginkan ketika seorang anak itu dia diakikahi adalah maka nanti dia akan memutus mata rantai kedurhakaan dari kedua orang tuanya. Ia tumbuh menjadi anak yang saleh, anak yang saleh. Ia tidak durhaka kepada orang tuanya. Dan akikah ini sangat luar biasa. Dan yang sangat ditekankan itu yaumas sabi', hari ke-7. Itu yang paling ditekankan karena memang Rasulullah SAW itu juga memang beberapa riwayat memerintahkan kepada para sahabat agar mengakikahi anak-anaknya di hari yang ke-7. Tapi wajibkan hari ke-7? Tidak. Karena memang hukum akikah sendiri itu wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau wajib kasihan yang nggak mampu. Masya Allah. Dia sunnah. Akan tetapi memang manfaatnya banyak. Ia akan memutus mata rantai kedurhakaan kepada orang tua. Maka akikah itu juga sumber ekonomi kaum muslimin. Kenapa sumber ekonomi kaum muslimin? Dengan akikah orang yang jualan kambing laris atau gimana itu Pak? Laris. Nanti belum lagi yang tukang jualan kambing dan tukang masak itu yang punya usaha akikah. Itu Masya Allah luar biasa. Itu belum lagi yang jualan, jualan misalnya bawang putih, bawang merah, laris atau tidak Pak? Masya Allah, itu mata rantai yang sangat luar biasa. Bagaimana agar ekonomi hidup itu syariat Islam itu kalau kita telusuri luar biasa. Itu luar biasa. Nah, kemudian dikatakan wa hinanihi wa rahmatihi wa rifqi bih, termasuk hak anak itu dia mendapatkan kasih sayang. Ia juga mendapatkan sifat kelembutan dari orang tua, terutama ibu. Ibu itu menarik. Wanita itu menarik. Wanita itu kan diungkapkan oleh Al-Quranul Karim dengan kata harf, istri Pak. Istri kalian nisa'ukum harsul lakum. Istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Jadi kalau saya mengungkap ayat ini di depan para feminis, oh itu wah saya dihajar bisa Pak. Mereka nggak nerima ayat kayak gini. Mosok perempuan itu diilustrasikan kayak ladang, jelek banget katanya. Tapi karena Allah yang berfirman itu pasti ada hikmah di dalamnya.
Dan hikmahnya itu diungkap. Di antaranya adalah kata harus artinya adalah sawah. Sawah itu dalam bahasa Arab itu sinonimnya banyak. Ada mazra'ah, ada kata hakl, ada kata ardun, ada kata apa lagi? Buk'ah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok justru Allah memilih kata harf? Jadi ada seorang ulama yang dia sangat perhatian terhadap masalah lughah, yaitu Imam Al-Asfahani, itu masyhur. Jadi beliau mengungkap tentang rahasia-rahasia pilihan kata di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan penjelasan tentang kata harus itu adalah kumpulan huruf-huruf lembut, ha, ra, sa. Dan itu sebenarnya Al-Quran sedang memberikan edukasi kepada kaum wanita, para istri, bahwa seorang istri itu dia harus punya sifat lembut. Itu karakteristik asli, karakteristik sebenarnya seorang istri itu harus lembut. Makanya di sini dikatakan seperti itu. Wan nafaqati alaihi, dan memberikan nafkah terhadapnya, terhadap anaknya. Nafkah itu tidak hanya menafkah materi, tapi tidakkah ada nafkah batin juga? Tidak hanya nafkah zahir saja. Yang banyak orang itu ia memperhatikan anaknya, memberikan nafkah anaknya, nafkah zahir atau batin, Pak? Halo? Zahir, materi. Padahal yang dibutuhkan oleh anak-anak kita lah dulu punya pengalaman sebagai anak, kan? Yang dibutuhkan materi saja atau yang dibutuhkan non materi juga, Pak? Non materi juga, kasih sayang. Iya kan, dua-duanya harus seimbang. Yang dibutuhkan oleh kita juga yang dulu ketika pernah menjadi anak adalah keberadaan orang tua kita yang berada di samping kita. Sekalipun memang dunia ini mengalami dinamisasi yang sangat luar biasa, banyak orang-orang yang sibuk, sehingga kemudian dalam ilmu parenting Islam itu ada yang namanya quality time, waktu yang berkualitas. Jadi artinya mungkin kita bersama anak kita tidak terlalu banyak, akan tetapi waktu-waktu saat kita berada dengan anak kita itu benar-benar kita optimalkan. Itulah pentingnya wan nafaqati 'alaiha wa husni tarbiyatihi, dan memberikan pendidikan yang baik. Kita harus didik anak-anak kita dengan baik. Terutama saat-saat kecil memang kita harus terbiasa memberikan keteladanan, mengkondisikan anak kita dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Lihat betapa susahnya, maaf Bapak, kita itu untuk bisa minum dengan tangan kanan itu kan tidak gampang. Saya sering lihat jamaah itu sudah diingatkan kalau makan minum pakai tangan, tapi yang menjadi pertanyaan, habis pengajian tetap minum pakai tangan kiri, ada atau tidak? Halo, itu di mana? Kalau ada di mana? Masjid mana itu, Pak, itu? Iya kan? Kenapa itu terjadi? Padahal sudah diingatkan, habit, kebiasaan, Pak. Maka bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan edukasi kepada anak tirinya, namanya Umar bin Abi Salamah. Kenapa anak tiri Rasulullah SAW? Karena Umar bin Abi Salamah itu adalah anak dari Abu Salamah dan Ummu Salamah. Jadi kalau saya membaca biografi Abu Salamah itu luar biasa. Ini orang baik sama orang, sangat baik sama istrinya. Kelihatannya kalau di Harapan Baru Regensi kayaknya nggak ada, Pak. Apa yang unik dari Abi Salamah? Semua sahabat itu tahu tentang kehidupan keluarga Abu Salamah dan Ummu Salamah itu sangat harmonis. Tapi Abu Salamah itu tidak ego, Pak. Tidak egois. Sehingga ketika sebelum wafatnya, karena memang ada firasat kematian, karena memang beliau mengalami sakit, itu sempat memanggil istrinya, ya Umma Salamah ta'ala, kesini. Jadi Abu Salamah berkata begini, maukah kau taat kepadaku? Ini jelang-jelang wafatnya. Istri yang solehah terus pasti mengatakan gimana? Mau atau gak mau, Pak? Mau lah. Jadi beliau berkata begini, wahai istriku, aku wasiatkan kepadamu
kalau nanti saya meninggal dunia, nikahlah engkau dengan laki-laki yang lebih baik dari aku. Ini kira-kira maaf, ada nggak suami di hadapan Baru Regensi itu yang berwasiat kepada istrinya, "Ma, kalau nanti aku meninggal dunia, silahkan kau nikah dengan laki-laki yang lebih baik dariku." Itu insya Allah ada atau insya Allah nggak ada, Pak? Kenapa nggak dijawab, Bapak? Itu Abu Salamah. Dan memang akhirnya Abu Salamah meninggal. Ketika meninggal, ya ada kebiasaan para sahabat itu kalau ada sahabat Rasul itu meninggal, mereka itu selalu berupaya memberikan yang terbaik, membantu yang terbaik kepada para janda itu. Ini agak beda di harapan Regensi, termasuk harapan Baru juga beda, Pak. Apa yang dilakukan oleh sahabat itu menolong yang paling aman adalah dengan cara nikahinya. Maka yang pertama kali pasca wafatnya Abu Salamah yang mau menikahi sama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata apa? Abu Bakar usai memang Ummu Salamah ini masa iddahnya habis, ternyata beliau itu menawarkan dirinya atau ingin mengkhidbah Ummu Salamah, tapi oleh Ummu Salamah dikatakan, "Maaf wahai Abu Bakar, aku belum bisa melupakan suamiku." Makanya di dalam konsep Islam bahwa wanita itu punya masa iddah berbeda dengan laki-laki. Laki-laki kan tidak ada masa iddah, nggak ada masa menunggu, nggak ada. Dan saya ingin sampaikan, iddah bagi wanita itu bukan hanya kaitan dengan baro atau rahim. Bebasnya rahim ini dari jabang bayi itu enggak. Karena kalau baro atau rahim di era era kemajuan teknologi sekarang kan rahim seorang wanita itu ada sedang mengalami kehamilan atau tidak, itu kan ada yang namanya tes kehamilan kan, Pak. Tapi ada aspek lain, yaitu aspek yang disebut dengan aspek psikologis. Laki-laki beda, Pak. Laki-laki itu kalau istrinya meninggal dunia, insya Allah melupakan istri itu cepat atau lambat, Pak? Atau belum ada yang punya pengalaman? Iya, tergantung juga, Pak. Tergantung juga. Termasuk diantaranya adalah ketika memang hidupnya itu sangat bahagia, itu biasanya melupakan itu. Saya ada jamaah, saya nggak usah sebutkan di mana dia ngaji sama saya itu. Jadi Masya Allah, waktu itu saya pas khutbah di salah satu masjid di Kemang Pratama sana. Ada beberapa masjid sana. Kalau ngaji sama saya itu biasanya beliau itu sangat-sangat ceria. Hari itu saya lihat wajahnya itu pucat, wajahnya itu nggak ada kebahagiaan. Beliau berkata begini, "Hari ini saya begitu merasa berat menjalani hidup. Kematian istri saya itu sesuatu yang masih sulit saya bisa terima. Karena saya sangat mencintai istri saya. Sampai setiap hari itu pasca wafatnya istri saya selalu ziarah kubur. Jadi pagi-pagi habis sholat subuh itu langsung ke kuburan, Pak, ziarah istri. Besok begitu juga, mengalami depresi. Nah, kenapa mengalami depresi? Satu di antaranya adalah ini masalah kesiapan jiwa untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun ini maaf ngomongnya gampang, tapi kalau mengalami gampang atau berat atau enteng, Pak? Berat. Jadi kadang-kadang saya bicara begini ini juga berat juga, Pak. Mau bicara itu berat juga, memang berat. Menerima takdir Allah itu berat. Tapi kita harus husnudzon sama pasti semua yang ditetapkan oleh Allah ada yang terbaik. Dan Abu Bakar ternyata ditolak. Dan ditolaknya Abu Bakar itu nggak ada masalah. Jadi kalau bapak-bapak misalnya ada yang duda kemudian pengen nikah lagi gitu kan, kalau ditolak biasa saja, Pak. Itu husnudzon sama Allah. Itu pasti Allah menginginkan sesuatu yang terbaik. Jangan seperti anak-anak muda sekarang kan, cinta ditolak siapa yang bertindak, Pak, itu? Enggak ada itu, konsep Islam itu enggak ada. Sahabat Abu Bakar biasa saja. Bahkan siapa yang tidak kenal Umar Ibn Khattab,
Ketika Umar tahu Abu Bakar itu ditolak, bahwa Umar langsung masuk, Pak. Tapi ternyata Umar juga ditolak juga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, Umar bisa menerima karena ini memang takdir Allah. Baru setelah itu ketika Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, akhirnya Rasulullah itu maju. Kira-kira Rasulullah ditolak atau diterima, Pak? Halo, diterima atau ditolak, Pak? Oh, masa Rasul ditolak? Tapi ada dialog yang menarik. Yang awal-awalnya itu sebenarnya Ummu Salamah agak berat menerima Rasul, dikhawatirkan nanti memberatkan Rasul. Jadi kalau saya membaca di dalam kitab biografi tentang para sahabat, termasuk diantaranya adalah Ummu Salamah, itu beliau sempat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini seorang janda yang banyak anak. Janda yang banyak anak. Aku ini wanita yang tipologinya adalah pencemburu. Dan aku ini wanita yang sudah berumur. Itu argumentatif atau tidak, Pak? Argumentatif. Tapi Rasulullah kan diberi sifat oleh Allah namanya sifat fatona. Rasulullah kan cerdas. Sehingga beliau berkata, wahai Ummu Salamah, kalau kau katakan tadi engkau wanita yang berumur, aku ini lebih tua dari kamu. Kalau kau katakan kau itu adalah janda banyak anak, aku akan mintakan sama Allah, mudah-mudahan Allah mencukupkan kehidupan mereka dan kehidupan kamu. Kalau kau pencemburu, aku akan minta Allah agar Allah memalingkan sifat ilmu dari kamu. Akhirnya nikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada pertanyaan juga biasanya, itu nanti kalau di akhirat gimana itu? Ummu Salamah sama Rasulullah atau sama Abu Salamah yang begitu juga harmonis mendampingi Ummu Salamah mendampingi Abu Salamah. Itu nanti sama siapa Ummu Salamah? Sama Rasul atau sama sahabatnya yaitu Abu Salamah? Kira-kira sama yang mana, Pak? Sama yang terakhir. Karena yang terakhir ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kan ia posisinya sebagai ummul mukminin, maka haram siapapun itu menikahi istri Rasul sallallahu alaihi, itu haram, Pak. Karena mereka berposisi sebagai ummahatul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Jadi ibu kita itu adalah ummul mukminin. Ummul mukminin. Jadi istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah itu wa husni tarbiyati adalah wal ihtimami bitaskhifihi. Ini juga penting, Pak. Memberikan perhatian dengan memberikan apa? Dengan menanamkan wawasan keislaman. Apalagi kalau memang anak-anak itu kita bisa didik dengan paling tidak 6 wawasan ya. Pelan-pelan itu nanti didiskusikan, itu anak kita akan tumbuh hebat. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan as-saqafah al-islami, wawasan keislaman. Anak kita sejak kecil kita kenalkan Al-Quran, bagaimana agar ia bisa hafal Quran. Ia kenalkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa hafal Sahih Bukhari, bisa hafal Sahih Muslim, tapi hafal kemudian menghayati, bisa mengamalkan, ya kan, itu yang terpenting. Kemudian setelah itu ada yang namanya as-saqafah at-tarikhiyah, wawasan sejarah, itu juga penting. Anak kita beri buku-buku tentang biografi Rasul. Dan itu maknanya apa? Kalau kita baca biografi Rasul, nah kita sebagai orang tua harus bisa memberikan keteladanan. Insya Allah di rumah Bapak Ibu sekalian sudah ada buku tentang biografi Rasul atau belum ada, Pak? Insya Allah sudah ada ya. Kalau sudah itu kira-kira dijadikan pajangan di etalase atau insya Allah dibaca, Pak? Halo? Ya harus dibaca. Jadi ada saqafah tarihiyah, nanti ada saqafah lughawiyah wal adabiyah. Itu tokoh-tokoh besar, itu mereka biasanya mendidik anak mereka itu tidak hanya dengan satu bahasa. Ya paling tidak ya bahasa lokal itu harus di bahasa nasional harus dipahamkan dengan baik, lalu bahasa Arab, lalu bahasa Inggris. Anak-anak zaman sekarang itu, Pak, itu harus menguasai Arab, Inggris, itu harus anak-anak kita. Anak-anak muslim itu. Saya juga agak menyesal, Pak.
Ketika Inggris saya nggak bagus, ketika saya berhadapan dengan orang-orang asing yang sebenarnya kalau kita tahu bahasa Inggris, oh itu manfaatnya luar biasa. Saya pernah diminta untuk ceramah di salah satu hotel di Tamrin, di Saripan Pasifik. Jadi waktu itu yang mendampingi saya itu GM-nya itu orang bule, Pak. Wah, karena memang bahasa kita itu terbatas ya, kita dialog dengan beliau juga dengan dengan modal yang tidak maksimal. Dan ternyata setelah saya tahu dia adalah Muslim. Dan setelah itu juga dapat informasi bule ini juga ternyata bisa bahasa Arab gitu. Bule bisa bahasa Arab. Lalu saya tanya gimana ceritanya kok dia bisa bahasa Arab? Karena istrinya itu perempuan dari Syria. Ya, makanya dia punya bahasa Arab. Saya bilang sama panitia, kenapa ya? Oh, enggak pada bilang kalau dia pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab kan saya bisa ngimbangin. Itu penting, bahasa Arab itu penting. Saya dulu suka sebelum mengajar di kampus itu saya suka kalau hari Jumat itu dakwah di khutbah di Cikarang, Cibitung. Itu kan juga kadang kita ketemu dengan orang-orang Jepang, gitu kan. Kadang orang Amerika, orang itu. Tapi karena memang kelemahan komunikasi kita dengan mereka, sebenarnya ada peluang bagus untuk dakwah, akhirnya hilang, Pak. Nah, itulah mungkin kita sebagai generasi kita generasi tua, Pak, ya. Kan generasi itu kan ada macam-macam. Ada yang mengatakan ada 4. Sekarang ada yang mengatakan ada generasi X, ada generasi Z, ya kan? Ada yang milenial, macam-macam lah, itu sudah dikaji itu. Itu anak-anak kita upayakan sekarang itu belajar bahasa. Penting, Pak. Bahasa Arab, bahasa Inggris itu, bahasa itu mudah, Pak. Di Eropa itu anak-anak kecil itu mereka Masya Allah bahasa Inggrisnya lancar sekali, Pak. Betul. Di Arab itu anak-anak kecil, Pak. Anak umur 3 tahun, 4 tahun bahasa Arabnya itu lancar luar biasa, Pak. Itu. Artinya apa? Kesimpulannya al-lughatu mumarasatu wat tatbiq. Jadi bahasa itu praktek. Makanya dulu ada seorang ahli bahasa yang mengatakan, kalau kita ingin bisa bahasa Arab itu gampang. Jadi pastikan kita mengkondisikan semuanya yang dia boarding selama 3 bulan dan setiap hari ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab itu insya Allah mereka bisa bahasa Arab semuanya. Kan sekarang ada Pare kan, Pak, ya, di Kediri kan, ya. Ya kan? Itu kan kenapa mereka sampai tukang ojek itu mereka bisa bahasa Inggris semua? Karena memang itu dikondisikan. Dan itu kita bisa kok itu. Jadi jemaah sekalian, ini wal ihtimam bitasqib wa ta'dibihi, dan juga mendidik etika kepada anak kita, wa akhdhi bi ta'alimil Islam, dan juga agar anak-anak kita mereka diberi pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. Jadi inilah kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak, dan sekaligus itu adalah hak-hak daripada anak-anak kita. Pastikan kita semua yang hadir jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka. Yang durhaka itu tidak hanya anak saja, tapi orang tua yang durhaka, yang tidak memberikan hak-hak anak kita. Baik, saya kira ini belum masuk ayatnya, hadisnya belum masuk, Pak. Ini baru mukadimah, ya. Ada 1, 2, 3, 4 baris gitu. Tapi waktunya sudah habis. Tapi sebelum ditutup, seperti biasa ada yang ditanyakan, maka silahkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya.
Iya, iya, iya. Baik. Saya kira ini kalau diure cukup panjang juga, tapi saya akan coba persingkat. Nusyuz itu wanita yang durhaka, istri yang durhaka kepada suaminya. Itu juga ada tahapan-tahapannya bagaimana kita menghadapi istri yang nusyuz. Yang kedua berkaitan dengan dayus. Ini juga urenya cukup panjang, tapi saya ingin berkata begini, nusyuz itu ada sebabnya juga. Sebabnya bisa internal, sebabnya bisa eksternal. Internal itu dari diri dia. Nah, faktornya biasanya karena dia lemah dalam memahami ilmu syar'i. Sehingga ketika dia tidak punya pemahaman ilmu syar'i, ilmu tentang Islam baik, sehingga dia tidak punya imunitas akidah. Akidahnya lemah, akhirnya ia terbawa dengan life hidup hari ini yang cenderung materialisme, yang cenderung permisif, yang cenderung hedonisme. Itu. Yang kedua itu faktor eksternal, di mana seorang istri dia ingin menjadi businesswoman. Tapi apa yang terjadi? Sayangnya ia tidak bisa menduplikasi sifat-sifat keluhuran yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dia kaya saja, tapi ia tidak pernah memberikan asupan spiritualitas yang cukup. Sehingga masih ingat Pak saya itu Pak itu. Ketika istri lebih kaya dari suami, itu kan kadang-kadang suami itu keberatan juga itu. Ditinggal dan lain sebagainya. Itu pernah ada satu kasus waktu saya itu masih pegang acara kuliah subuh di TPI. Saya 2 tahun itu pernah. Kalau acara live itu pertanyaan kan luar biasa Pak, banyak itu. Jadi waktu itu ada satu kasus yang diungkap. Ada seorang suami yang keberatan kepada istrinya karena memang istrinya punya pendapatan yang cukup besar Pak. Tapi sementara suaminya tidak. Tapi qadarullah, ternyata Allah tidak berikan keturunan. Sehingga suaminya itu meminta kepada istrinya agar tidak bekerja. Tapi selama ini kan punya pendapatan yang cukup tinggi, kan berat juga Pak. Ya akhirnya istrinya minta izin. Mas, izinkan saya untuk tetap bekerja. Bahwa saya bekerja ini untuk kita bersama kok. Kalau Mas nggak percaya, udahlah, yuk kita ke pengacara. Aset ini saya hanya 20% dan 80% untuk Mas. Kurang apa Pak? Tapi apa yang terjadi? Setelah itu ke pengacara dan ada hitam di atas putih, ternyata suaminya memanfaatkan waktu itu, suasana seperti itu, akhirnya istrinya dicerai Pak. Setelah dapat harta 80% dan itu ditandatangani di atas materai Pak. InsyaAllah. Itu ada kasus seperti itu, kasus yang tidak pernah terbayangkan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa nusyuz itu terapinya memang banyak. Terapinya diantaranya adalah pendekatan agama tentunya. Jadi istri kita juga dikenalkan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istri kita itu kenal dengan agama Allah, insya Allah ketika ia dapati suaminya ada kekurangan itu bisa menerima. Tapi ketika dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti yang akan terjadi biasanya ya nusyuz tadi. Nusyuz tadi. Nah, yang kedua, saya minta maaf ini tidak bisa secara komprehensif memang karena waktunya terbatas. Yang kedua tentang dayus. Dayus ini adalah seorang suami yang ia ketika melihat pasangannya, melihat istrinya itu bersenang-senang dengan orang lain, dia tidak cemburu. Atau seorang istri yang ketika suaminya bersenang-senang dengan wanita lain itu tidak cemburu, itu dayus Pak. Ad-dayusu hurima alaihil jannah. Dayus itu diharamkan oleh Allah masuk surga. Ya sekalipun sekarang itu mulai agak berkurang. Ya seiring dengan nilai-nilai dakwah ini yang tersebar di tengah masyarakat. Kalau dulu Pak, laki-laki dayus, perempuan dayus itu banyak. Sabtu Ahad itu dayus gentayangan di mana-mana. Acara resepsi, bagaimana maaf ini pengantin baru akad nikah, ternyata ia sudah ciuman pipi, cipika-cipiki sama tamu-tamunya itu yang bukan mahramnya dan bukan lain jenis. Itu dayus atau bukan dayus Pak? Sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang, apalagi adanya
pandemi ini memberikan hikmah sangat luar biasa. Yang semua orang cipika-cipika akhirnya kan hanya begini dari kejauhan kan Pak. Alhamdulillah itu cara Allah itu memberikan edukasi kepada kita. Sebenarnya begini cukup kok itu. Ya, Dayus itu sekali lagi itu faktornya adalah faktor ya dia tidak punya imunitas yang baik, tidak punya akidah yang baik, keimanan yang baik dan pemahamannya terhadap Islam itu mah. Jadi kata kuncinya kalau itu orangnya tinggal di Harapan Baru Regensi, suruh ngaji di Masjid At-Taqwa itulah itu ya. Saya kira itu ya. Insyaallah dengan ngaji nanti pelan-pelan. Jadi melakukan terapi seperti itu tidak bisa instan, tapi membutuhkan kesabaran, membutuhkan ikhtiar zahir dan juga ikhtiar batin dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya masyhurkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada di dalam surah Al-Furqan bagian akhir-akhir yang merupakan tipologi dari ibadur rahman. Jadi yang jadi penyejuk mata itu anak-anak keturunan kita, istri kita, jangan kemudian anak tetangga kita atau istri tetangga kita itu. Wa na'udzubillah min dzalik. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.